Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Fatmayansyah dari SD Negeri 70 Palembang. Saya adalah CGP Angkatan 9 tahun 2023 Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi di mana tahap awal dalam proses supervisi akademik. Saya bersama rekan saya, silakan Bu, perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Wardia. Saya merupakan guru di SD Negeri 70 Palembang. Saya mengajar di kelas 4B. Oke, baik. Demikian perkenalan dari kami. Berikut ini adalah proses pra-observasi yang akan kami lakukan. Oke, Assalamualaikum Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu Eka. Oke, apa kabar Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ibu Eka bagaimana Alhamdulillah kabarnya? baik. Baik juga ya. Oke. Ya, baik Bu Siti. Jadi rencananya kita hari ini akan melakukan pra-supervisi akademik ya Ibu ya? Iya benar. Observasi. Baik Bu Siti, nanti saya akan mengamati jalan prosesnya pembelajaran yang telah Ibu lakukan nanti di dalam kelas ya. Baik Bu. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Ibu nanti Bu ya. Iya. Nah, adapun tujuan dari diadakannya supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan mengapa kita harus melakukan percakapan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran. Ya, agar nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu Yarini ya? Iya. Oke. Baik Bu Rini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan nih Bu, boleh ya? Boleh. Baik, yang pertama nanti yaitu berkaitan dengan tujuan Ibu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti ya. Jadi kira-kira apa tujuan Ibu yang ingin Ibu capai Bu? Oke, ya tujuan yang ingin saya capai yaitu selama mengikuti proses pembelajaran diharapkan peserta didik terlibat aktif secara langsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti, disiplin, berani, dan terampil dalam melakukan pengamatan dan bertanggung jawab, dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, menanya, dan memberikan saran kritik, serta dapat menjelaskan. Nah, adapun tujuan yang ingin saya capai yaitu ada dua. Satu, setelah mengamati video atau gambar tentang proses perubahan wujud, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi. Kedua, yaitu melakukan kegiatan praktek tentang perubahan wujud benda, yaitu peserta didik dapat melakukan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi, seperti itu Bu. Oh iya, bagus Ibu ya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat pembelajaran nanti Ya, benar, Bu. Bu. Oke, nah jadi begini, selanjutnya itu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu observasi Bu Rini? Nah, jadi area pengembangan yang ingin saya lakukan yaitu memaknai pembelajaran penilaian tertulis, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi perubahan wujud benda yang akan terjadi Bu. Oke, bagus Bu. Terus jadi begini Bu, saya dengar ini bagaimana rancangan pembelajaran Ibu jadi yang diterapkan di dalam kelas Bu, mungkin dari segi strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas. Oke, baiklah Bu. Nah, strategi yang ingin saya gunakan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi menggunakan kesiapan siswa yang berintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional Bu. Nah, di mana dalam proses pembelajaran tersebut saya akan menggunakan asesmen diagnostik dulu Bu. Nah, jadi saya akan membagi kelompok-kelompok sesuai dengan minat belajar siswa. Setelah itu saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Terus saya juga akan menggunakan metode kelompok dan penugasan Bu, seperti itu. Oke, bagus sekali Bu ya. Berarti nanti pas saat di kelas nanti Ibu sudah mengelompokkan
profil belajar siswa Bu ya, ada Iya, yang benar. kinestetik, mungkin ya audio dan visual seperti Ya, itu ya benar Bu seperti Rini ya. itu, Bu. Oke, itu bagus sekali Bu ya, baik. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di kelas tadi itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Iya. yang mungkin terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan menggunakan model pembelajaran PBL juga kata Ibu tadi ya, Iya. dan dengan menggunakan metode kelompok, penugasan dan tanya jawab begitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian bagaimana dengan media yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nanti, Bu Rini? Nah, begini media pembelajaran yang ingin saya lakukan yaitu karena saya sudah membentuk 3 kelompok, yaitu kelompok visual, audio, dan kinestetik. Jadi saya akan menggunakan media yaitu dengan menggunakan video kayak gitu. Nah, selain video pasti kita menggunakan laptop, menggunakan proyektor. Setelah itu saya akan mengajak siswa untuk melakukan praktikum untuk kelompok kinestetik. Setelah itu mereka juga melakukan, saya akan berikan LKPD kepada mereka kayak gitu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya rencana-rencana Bu Rini ya. Kemudian kira-kira kapan itu Bu pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, kira-kira sepertinya pelajaran IPAS itu adanya besok, Bu. Jadi Oh, saya besok akan ya? laksanakan insya Allah besok, Bu. Oh, jadi besok Bu ya untuk pelaksanaannya ya. Kemudian di nanti saat Ibu mulai pembelajaran di kelas, saya akan ke kelas Ibu ya. Ya, Jadi baik, Bu. melakukan observasi langsung seperti itu ya Bu. Ya. Oke. Kemudian saat saya melakukan supervisi nanti, saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di kelas Bapak Ibu Rini nanti ya Bu Iya. ya. Kemudian setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya, itu disebut namanya pasca observasi. Oke, Seperti itu baiklah, ya. Bu. Itu yang akan didampingi juga oleh PP nantinya, nanti Iya. setelah ini nanti. Tapi nanti saat kita pembelajaran di kelas ini kita belum diamati oleh PP nanti Bu ya. Baik, Bu. Jadi untuk saat ini baru kita berdua saja yang terlibat. Baik. Seperti itu ya Bu ya. Ya, Bu. Nah, baik Ibu Rini, sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu Rini? Iya, Bu. Saya mendapatkan gambaran, Bu. Gambaran apa saja yang akan saya lakukan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan, yaitu dalam strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, model apa, metode apa yang akan saya lakukan, dan media yang saya akan digunakan, itu sebagaimana itu sudah tergambar jelas, Bu. Oke, bagus sekali. Artinya percakapan kita hari ini sangat bermanfaat ya Bu Rini Iya, ya. Bu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Bu Rini dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di tahap percakapan pra-observasi. Iya. Nanti kita ketemu lagi pada saat percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya, Nah, besok jadi pelaksanaan observasinya di kelas Ibu Rini ya Bu Rini Iya, ya. Bu. Siap, Ma. Ya, terima kasih, Bu. Oke, jadi mungkin hari ini saja untuk percakapan kita hari ini sampai di sini dulu ya Bu Rini. Iya. Sampai ketemu di kegiatan kita besok. Baiklah, Bu. Terima kasih Bu Rini. Sama-sama, ya, Bu. Oke, demikian percakapan pra observasi yang saya lakukan. Selanjutnya nanti akan ada tindakan observasi dan pasca observasi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Oh, cerah ya, ceria, bersemangat kita belajar pada hari ini? Semangat. Oke, kalau semangat sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca doa. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Oke, Hafiz, boleh pimpinlah doa, Nak. Sikap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
nyanyi Garuda Pancasila? Boleh Arumi? Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kalau begitu, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Oke, rajin semua ya kita. Baiklah, rajin, semangat kita belajar pada hari ini. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Ayo. Oke, Madun. Pintar sekali, tepuk tangan buat Madun. Mencair dan membeku ya, proses mencair dan membeku. Siapa di sini yang masih ingat tentang proses mencair? Oke, Mahdi. Pintar, tepuk tangan buat Mahdi. Pintar ya, perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Siapa di sini yang tahu proses membeku? Boleh Yulia? Pintar sekali, tepuk tangan buat Yulia. Perubahan wujud benda dari cair ke padat. Nah, hari ini kita tetap mempelajari perubahan wujud benda. Sebelum kita mempelajari perubahan wujud benda tersebut, sekarang kita ice breaking dulu ya, biar kita semangat. Oke. Ibu harap setelah kita melakukan ice breaking, kita akan mengikuti pelajaran dengan riang dan gembira. Nah, hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Masih perubahan wujud benda. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Satu, setelah mengamati video dan gambar tentang perubahan wujud benda, peserta didik dapat mengidentifikasikan perubahan wujud benda yang akan terjadi. Kedua, melalui kegiatan praktik tentang perubahan wujud benda, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dapat terjadi. Baiklah, tahukah kalian kenapa air mendidih dibiarkan saja lama-kelamaan air tersebut akan menghilang? Coba pikirkan, kenapa air yang mendidih kalau kita diamkan lama-kelamaan air itu akan menghilang? Siapa yang tahu? Ya? Oke, bagus ya, tepuk tangan buat Rizky. Karena air itu menguap ya. Nah, ada yang lain? Tidak ada ya? Kenapa dia menguap? Terjadinya proses apa? Proses apa yang terjadi pada air tersebut? Siapa yang tahu? Dari perubahan wujud benda dari air itu berubah apa? Dari gas. Air itu berubah cairan, berubah menjadi gas. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, tepat ya, perubahan wujud benda itu menguap, yaitu perubahan dari cair menjadi gas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Ini merupakan contoh-contoh perubahan wujud benda. Yang pertama gambar apa? Parfum, pintu. Parfum, minyak wangi, benar ya, benar sekali ya. Ada parfum. Parfum, kalau misalnya kita diamkan saja, lama-lama parfum itu akan menghilang. Berubah menjadi gas, ya. Parfum ini berbentuk apa? Cair. Kalau lama-lamaan dia menghilang akan berubah menjadi apa? Gas. Nah, kalau yang kedua gambar apa? Petani garam. Nah, petani garam. Petani garam ini adalah air laut yang diletakkan di ladang garam. Air laut ini akan mengapa? Kalau ada sinar matahari akan mengapa? Menguap karena ada sinar matahari. Jadi sisanya menjadi garam. Airnya sudah menguap. Yang ketiga ada apa? Baju yang dijemur. Kalau baju basah, pernah kan melihat baju yang basah?
Kalau baju basah, kalau kita jemur lama-kelamaan, baju yang basah akan apa? Kering. Kenapa kering? Oh iya, pintar ya, karena sinar matahari. Air yang ada di dalam kain itu kemana? Berubah menjadi? Menguap, berubah menjadi gas. Yang ketiga adalah proses penguapan. Ini adalah air apa? Air laut. Air laut dia ke atas berubah jadi apa? Menguap. Kayak gitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang agar lebih mengerti, coba kita tonton videonya. Nah, di sini kita ada yang namanya panci, air, dan batu es. Panci itu harus panci yang bertutup ya. Jadi kita tuangkan air ke dalam panci tersebut itu secukupnya saja. Diamkan panci yang berisi air itu beberapa saat. Nah, sekarang coba kalian amati gambar video tersebut, gambar video ini, apa yang terjadi dengan air yang ada di panci. Ya, coba dilihat dulu. Nah, di dalam tutup pancinya ada apa? Air. Nah, sudah dia menguap, ditahan oleh tutup panci ya. Gambar yang kedua, tutup panci itu akan kita balik. Di atasnya kita taruh batu es. Amati apa yang terjadi. Gas itu berubah menjadi air ya. Oke, ini disebut dengan proses apa? Mengembun. Baiklah, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah ada LKPD yang kelompok kalian sudah Ibu bagi visual, itu kita sebut dengan kelompok padat. Visual. Ini kelompok padat 1, padat 2. Terus ini kelompok air, berarti ini kinestetik menjadi gas. Jadi itu padat 1, kelompok padat 1, kelompok padat 2, kelompok cair dan kelompok gas. Silakan kerjakan latihannya sesuai dengan LKPD-nya. Apa? Oke, dikit deh. Nah, tutup. Ini taruh sini. Ya, silakan menggambarnya. Ini sudah menggambarnya? Oh, good. Ini panci. Oke. Panci biasanya ada kompor enggak? Ada. Oke. Nih. Lagi menulis sedikitnya ya? Oke. Coba amati. Kelompok ini, apa yang terjadi? Atas piringnya? Ini? Ada? Air. Ada titik-titik air. Coba lihat nah. Ada? Nah. Coba disimpulkan. Sudah tahu nadanya? Sudah? Sudah? Coba dulu. Sebelum kita maju ke depan, coba dulu. Ayo, kelompok ini. 1, 2, 3. Aku punya panci kecil, ku beri isi air, hidupkan kompor, airnya lama-lama mendidih, air berubah menjadi uap proses. Baiklah anak-anak, sudah semua? Oke, sudah. Sekarang coba yang maju dari kelompok padat. Ayo, majulah nak. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu. Kami kelompok padat. Oke, tepuk tangan buat temannya. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok ini? Ada tidak? Kalau tidak ada, silakan duduk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok padat 1. Oke. Perkenalkan kami dari kelompok mencair. Jawaban dari pertanyaan kalian? Aku punya Oke, nyanyian ya. Oke. Oke, beri 1, 2, 3 dulu. 1, 2, 3. Aku punya panci kecil. Ku beri isi air. Pengambunan. Oke, tepuk tangan. Terakhir kelompok gas. Kinestetik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Es di bak tutup piring ada titik-titik air. Ada pertanyaan dari kelompok ini? Enggak ada. Kalau tidak ada, kita beri tepuk tangan keberaniannya. Silakan duduk. Yang ini. Oke, ayo. Baiklah anak-anak. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Apa yang dimaksud dengan menguap? Apa yang dimaksud dengan mengembun? Boleh tunjuk tangannya? Arsel? Oke. Menguap. Tepuk tangan buat Arsel. Siapa di sini yang menyimpulkan mengembun? Boleh, Algumi? Pintar sekali, tepuk tangan. Itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu proses menguap, perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, dan proses mengembun dari gas menjadi cair. Baiklah anak-anak, besok kita akan belajar, jangan lupa belajar di rumah. Buka bukunya di halaman 57, itu pelajaran kita besok tentang menyublim dan mengkristal. Ya anak-anak ya? Oke? Sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, coba kita lapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Eka Fatmayansyah tentang percakapan pasca observasi. Kali ini saya masih bersama rekan saya yang kemarin ya, Ibu Siti Wardiah. Beliau ini mengajar di kelas 4B di SD Negeri 70 Palembang. Baik, Bu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu ya. Jadi tadi saya sudah mengamati nih, sudah mengobservasi proses belajarnya Ibu Rini ya, Bu Rini ya. Alhamdulillah. Baik, setelah observasi tadi, di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan supervisi akademik yang dilakukan di kelas Ibu tadi ya Bu ya. Nah, ini dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, baik Ibu Siti. Untuk pertanyaan-pertanyaannya, jadi bagaimana ini perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas tadi, Bu? Karena belum terbiasa, mungkin saya merasa tegang karena diawasi, jadi belum terbiasa kayak gitu, Bu. Iya. Nah, terus setelah melakukan observasi tadi, alhamdulillah berjalan dengan lancar, Bu. Alhamdulillah Bu ya, memang sudah terlihat tadi lancar ya, tidak ada kendala yang terlalu signifikan ya. Iya. Baik, observasi Ibu tadi sudah berjalan baik Bu ya. Saya amati, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran Ibu Siti tadi. Oke, baiklah Bu ya. Tahapan yang telah saya lakukan, pertama-tama saya sudah membuat modul dan membuat media pembelajaran yang sesuai dengan minat bakat siswa. Saya sudah melakukan membagi kelompok sesuai dengan minat bakat siswa tersebut, dan untuk area pengembangan saya akan memakai pembelajaran penilaian tertulis yang meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi perubahan wujud benda yang terjadi dan menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Bu. Di mana dalam proses pembelajaran saya akan
memakai diferensi produk ya Bu ya. Sebelumnya saya juga pernah melakukan diagnostik. Saya membagi ke tiga kelompok dengan siswa, yaitu sesuai dengan bakat minat mereka, yaitu kelompok visual, audio, dan kinestetik seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Rini ya, yang untuk yang area pengembangan Ibu Rini tadi. Jadi sejauh mana Bu area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah berhasil menurut Ibu di dalam kelas tadi? Ya, menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan Bu. Iya, Seperti bagus ya. Jadi kalau untuk kekurangan itu biasa Bu ya di dalam kelas itu ya, baik sudah berjalan dengan baik tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu nih apa saja kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu alami saat Ibu melakukan proses pembelajaran tadi Bu? Oke, kendala atau kekurangan yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yang saya hadapi tadi, yaitu masih ada murid yang tidak mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, siswa tersebut kurang aktif sepertinya Bu. Begitu ya. Baik, jadi masih ada beberapa siswa yang tidak terlibat Bu ya atau kurang aktif dalam proses pembelajaran tadi ya Bu Siti ya. Mungkin hanya mengenalkan teman Bu ya. Iya, Seperti mungkin itu ya. seperti itu Bu. Nah, jadi dengan adanya kendala ini kenapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi Bu ya? Kenapa mereka tidak mau terlibat atau kurang aktif dalam proses pembelajaran Bu? Mungkin pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak Bu, menjadikan mereka mengobrol dengan teman sekelompoknya. Jadi saya akan mengelompokkan sesuai dengan minat bakat mereka dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil seperti itu Bu. Sehingga anak menjadi nyaman, jadi saya akan membuat siswa menjadi nyaman saat belajar. Jadi kelompok-kelompok visual, audio, dan kinestetik itu saya akan buat dengan menjadi kelompok-kelompok kecil seperti itu Bu. Baik. Nah, jadi ini rencana ke depannya Ibu apa itu? Ya, mungkin akan mengajukan pertanyaan kepada siswa tersebut agar sesuai dengan kegiatan yang ada di kelas harus seperti apa Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadi itu rencana ke depan Ibu pada saat proses pembelajaran itu Bu ya? Iya Bu. Nah, jadi Ibu akan menyesuaikan sesuai dengan minat dan bakat siswa Bu ya, Ya, dan seperti kenyamanan mereka dengan menggunakan gaya belajar masing-masing. Seperti itu Bu ya? Iya, seperti itu Bu. Ada yang menggunakan gaya visual, auditory, dan kinestetik seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, baik Ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang ingin Ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik dan memberi proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu Siti ya. Saya tunggu nih cerita Ibu untuk selanjutnya ya, apakah rencana Ibu bisa direalisasikan atau tidak. Nah, jadi kira-kira nih apa Ibu akan melaksanakan rencana Ibu yang ingin Ibu sampaikan tadi Bu? Mungkin dalam waktu dekat Bu, tapi waktunya belum saya pastikan sebab saya mau melakukan tes diagnostik lagi kepada anak. Insya Allah mungkin secepatnya Bu. Oh, oke. Jadi akan dilakukan secepatnya Bu ya. Jadi Iya, Bu. mungkin semester depan Bu ya, karena kita semester ini sudah habis gitu ya. Iya benar sekali Bu. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak Bu ya atas jawaban-jawaban yang saya berikan pada pertanyaan yang saya berikan pada Ibu Siti. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan baik dengan lancar dan bisa secepatnya terrealisasi Bu ya. Iya Bu, amin. Oke, jadi akhirnya kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai Bu kita lakukan Bu ya. Mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, kemudian pada saat observasi, dan hari ini kita melakukan percakapan pasca observasi. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sama-sama, Siti, Ibu. dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.